Begitupun juga pasien dengan hipertensi. Ya, jadi hipertensi berat. Jadi rentangnya adalah di atas 180. Tapi kalau pasien-pasien 140 nggak apa-apa ya, jadi hipertensi berat ya kategori. Nah setelah itu pasien-pasien dengan ada cairannya, ada air ya, ada cairan atau air di area paru-parunya pasien. Ya, jadi tidak hanya sekret aja ya kalau gangguan penyakit respirasi ini, ada juga yang namanya emfisema. Ya, jadi kalau emfisema itu paru-parunya terisi cairan. Nah, kalau terisi cairan ya tidak kita lakukan fisioterapi dada karena kan gaya gravitasi ya teman-teman ya. Kalau cairan kan selalu di bawah ya, kalau air kan selalu di bawah, jadi gimana caranya air itu pulang ya. Nah, itu berarti kita pakai prosedur yang lain ya, pakai prosedur apa, WSD ya, water cell drainase. Jadi nanti dibolongin ya dari area paru-paru yang bagian bawah, Lalu setelah itu yang ketiga, pasien dengan hemoptisis atau hematotorak ya. Jadi pasien yang isi parunya itu isinya darah ya, jadi gitu. Misalnya pasien ada trauma tajam gitu ya, terus habis itu di situ banyak perdarahan di area paru. Nah, di situ harus dikeluarkan lewat botol tadi ya, lewat WSD ya. Jadi karena darah kan juga akan menggumpal ya teman-teman ya. Jadi pengeluarannya ya pakai dibolongin paru-parunya ya, ya. Setelah itu ya kontraindikasi yang tidak boleh kita lakukan. Oh ya, satu lagi pasien dengan trauma dada ya. Jadi trauma dada yang dia terjadi edema paru ya. Jadi misalnya pasien itu jatuh dari motor, setelah itu terkena stang gitu ya, stang motor, ataupun dia kena trauma tumpul gitu ya, akhirnya di dalam paru-parunya ada edema ya. Ada edema itu apa deh? Pembengkakan paru. Nah itu tidak kita lakukan fisioterapi dada ya, jadi biasanya kita lakukan radioterapi sinar seperti itu untuk menghasilkan ukuran dari paru-paru tersebut ya. Jadi ini khusus untuk ada sekret ya. Nah teman-teman pada saat kita cek auskultasi ya, nah di situ kan ada gambarnya ya, lobus paru ya. Lobus paru ya. Jadi teman-teman cek auskultasinya ngeceknya dari mulai lobus kanan lalu lobus kiri ya. Jadi bagian apex apek kanan, apek kiri ya, kita cek stetoskop, habis itu ke bawah, ke medial ya. Setelah itu ke sini, jadi zigzag ini ya Dek ya. Jadi ini terus ke sini ya. Terus ke arah basal ya, karena lobus kanan kan lebih banyak ya Dek ya. Jadi basal yang sebelah sini, habis itu yang sebelah sini, yang basal anterior ya. Jadi itu yang harus kita cek ya. Jadi nanti mirip-mirip dengan teman-teman nanti auskultasi jantung ya. Kalau jantung kan area sini, tapi itu sama. Jadi nanti ada sesi sendiri ya Dek untuk pemfis jantung nanti sama Bu Santi ya. Nah itu. Jadi kalau paru-paru ya sesuai dengan lobusnya ya yang kita cek auskultasi. Jadi biasanya kita dari mulai kanan dulu, kanan ke kiri, terus ke bawah, terus ke sini, terus ke kanan sebelah sini apek, habis itu ke apek yang anterior ya. Setelah itu yang sebelah sini, yang sebelah kiri ya. Jadi sesuai dengan anatomi paru ya. Nah, misalnya kamu cek nih, sekretnya ternyata ada di bawah ya. Ini sekret ya Dek, yang orange ini ya. Yang orange ini sekret ya. Nah
Nah ternyata sekretnya ada di bawah nih gitu. Nah gimana caranya kita itu mengeluarkan sekretnya? Ya jadi kalau fisioterapi dada gimana caranya kita mengeluarkan sekretnya pasien dengan tindakan fisioterapi tadi ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya pasien sekretnya ada di bawah, berarti kita kalau misalnya dia sekretnya ada di sini, kita miringkan kemana nih? Kan ini gambarnya ya. Kalau misalnya ada sekret di area kanan ya, nah itu kita miringkan pasiennya kemana? Kiri ya, kita miringkan gini kan, agar sekretnya kembali ke jalur nafas yang utama ya. Jadi itu, jadi logikanya adalah gimana caranya sekret itu kembali ke jalan nafas yang utama, sehingga nanti pada saat di tenggorokan dia batu efektif keluar sekretnya ya. Jadi itu, jadi biasanya kan mengendap di bronkiolus ya dek ya, sekret-sekret itu di bagian bawah ya, karena kan gravitasi sekret pasti dia ke arah bawah. Ada juga dia yang ke arah atas, tapi yang ke atas tuh biasanya sangat kental ya. Jadi sekret-sekret yang kental biasa tertahan di area bronkiolus ya. Jadi di area sini ya. Jadi kalau di area bronkus ya maksudnya. Kalau area bronkiolus, nah itu gimana kita caranya sekret itu kembali ke jalan nafas utama ya. Jadi kita miringkan ke arah tengah ya, teman-teman kan tahu ya anatomi dari paru-paru ya. Nah dari sini terus kita miringkan ke tengah. Setelah itu kita lakukan clapping dan vibrating ya. Jadi kalau postural drainase ini artinya adalah posisi ya. Jadi gimana caranya kita memposisikan pasien agar sekretnya itu kembali ke jalan nafas utama ya. Nah kalau seperti ini kan berarti kita miringkan ya teman-teman ya ke arah sini ya. Nah kalau misalnya sekret itu dia ada di bagian atas ya, atas atau media, berarti kita hanya cukup semivolar aja pasiennya, karena udah ada di sini ya. Jadi nggak usah kita miringkan lagi, karena dia biasanya bagian apek sudah bagian atas ini ya. Nah itu, jadi yang kita lakukan clapping vibrating ya, dan juga posisi postural drainasenya posisi semivolar ya. Nah, misalnya nih pasiennya ya, ini saya tadi ada sekret ya teman-teman ya, di area sini ya sekretnya ya, sekretnya di area kanan ya. Jadi gimana caranya dia ke saluran nafas yang sebelah sini ya, ke arah trakea ya. Jadi kita miringkannya pakai bantal. Coba ambil bantal, kita miringkan pasiennya pakai bantal. Kalau kayak gini kan sekretnya kan pasti dia ke tengah ya dek ya, logikanya kan seperti itu ya. Jadi nggak usah bingung ya. Kalau misalnya sekretnya ada di sini, berarti kita miring kemana? Kanan. Ke sini ya. Jadi biasanya sekret-sekret yang paling banyak yang di area basal ini. Jadi harus kita miringkan pasiennya ya. Nah setelah kita lakukan postural drainase ini ya. Jadi postural drainase itu artinya posisi ya dek ya. Melakukan pemosisian. Setelah itu kita lakukan clapping ya teman-teman ya. Di situ ada ya apa itu dek definisi clapping dan vibrating? Perkusi dan vibrasi ya. Clapping itu artinya perkusi ya, sama aja teman-teman. Clapping, perkusi atau vibrating, vibrasi sama ya. Ya, gimana? Perkusi dan vibrasi dada bertujuan untuk mengeluarkan atau melepaskan sekresi kental yang sulit untuk dibatukan. Ya, terus apa lagi deh? Perkusi yaitu pergerakan yang ditimbulkan melalui ketukan pada ketukan dinding ya. dada Okay. dalam irama yang teratur dengan menggunakan telapak tangan yang dibentuk seperti mangkuk, pergelangan tangan dalam posisi fleksi dan ekstensi selama pengutukan. Sementara vibrasi adalah teknik kompresi manual dan getaran pada dinding dada selama fase ekspirasi. Ya betul. Ya jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kita mengetuk dinding dadanya pasien ya, karena diharapkan memang agar sekretnya itu bisa mencair dan kembali ke posisi yang seharusnya gitu ya, dia ke posisi bronkus terus ke arah trakea, sehingga pasien bisa membatukan secara efektif ya. Jadi itu. Jadi tangannya secara mangkuk ya tadi ya. Jadi clapping ya, dia kayak kita
perkusi ya, sama kayak kita perkusi. Ya misalnya di area basal ya. Nah, kita terbuka sini. Ya. Jadi kita kita clappingnya ke arah tengah ya teman-teman ya. Jadi 1, 2, 3 ya. Nah itu kita lakukan vibrating kan berarti apa deh kalau vibrasi? Menggetarkan ya, menggetarkan menggetarkan dinding dada ya. Jadi pada saat pasien inspirasi atau ekspirasi tadi? Ekspirasi. Ya, ekspirasi. Ya, jadi pasien disuruh untuk tarik nafas ya, buang nafas lewat mulut. Pada saat pasien buang nafas lewat mulut kita lakukan vibrasi. Ya, jadi diharapkan nanti sekretnya bisa cair. Kita lakukan vibrasi ya. Ibu tarik nafas sekarang ya, tarik nafas sekarang ya, tarik nafas sekarang ya. Jadi ke arah tengah, lalu kita cek auskultasi lagi. Oh ternyata sekretnya udah masuk nih di area tengah gitu ya. Nah sekarang kita lakukan ke arah atas ya, jadi itu kita lakukan ke arah atas ya. Jadi makanya tidak boleh dilakukan pada pasien yang itu tadi ya, pada pasien yang ada edema paru ya, karena kalau ketukan seperti itu nanti bisa menimbulkan edema yang luas ya kalau kita ketuk paru. Nah setelah itu dari area sini ke arah atas ya, 1, 2, 3 ya. Setelah itu vibrasi, ibu tarik nafas, hembuskan ya, ibu tarik nafas, hembuskan, ibu tarik nafas, hembuskan. Jadi satu kali ini 3 kali ya dek ya, 3 kali 3 kali kita ketukan dan 3 kali kita vibrasi ya. Berapa kali bu kita lakukan ya, jadi minimal 3 kali ya teman-teman ya. Jadi itu kalau saya tadi kan hanya 1 kali ya, hanya 1 kali siklus ya. Setelah itu nanti kita lakukan selama 3 kali ya, itu minimal ya. Jadi tetap kita cek dengan stetoskop ya. Habis 1 kali kita lakukan tindakan clapping vibrating, cek stetoskop. Setelah itu yang kedua clapping vibrating, cek stetoskop ya, stetoskopnya ada di mana ya. Setelah itu yang ketiga kita cek stetoskop lagi. Itu ya, paham nggak tadi? Oke, sekarang teman-teman melingkar. Coba kita clapping vibrating dengan teman masing-masing ya. Auskultasi tapi juga pakai posterior ya. Pindah. Ini kan disini sekretnya ya. Terus salurannya kemana? Ya, ke tengah kan. Ini kan clampingnya ke sini ya. Dari sini. Iya, dari sini ke sini. Habis itu nanti dari sini ke sini ya. Jadi sekret itu gak hanya depan aja ya dek, tapi belakang juga ya. Jadi kita lakukan fisioterapi dada di arah depan sama belakang. Iya betul. Berarti punggungnya. Punggungnya ya. Iya. Oke. Yuk gimana dek? Gini. Harus gini. Nah gitu. Tegak lurus. Oh. Iya kurang. Bentar, kita dari ini dulu ya. Nanti saya muter. Yang dari sini bu. Ya. Kurang nekuk. Kurang nekuk gini. Oh tangannya bukan arah ke sana bu? Nah, kan kita kan ke arah saluran napas kan? Oh, iya. Saluran napas kan di tengah kan ya? Trakea, bronkus, bronkiolus. Ya, terus berarti Lu kok ngajak ke arah? Gini deh. Dari sini ke sini? Coba. Jadi pasien agak dimajukan ya dek ya. Satu ya, 2, 3 ya. Ibu tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Nah, setelah itu baru kita lepas. Itu perlu kenceng nggak bu? Iya, kenceng. Harus kenceng. Kenceng apa? Ki mau gue nggak ki gue kenceng nih. Ya, berarti itu pada saat pasiennya aspirasi. Berarti awalnya dari sini dulu. Oke. 2, 3. Terus
Anatominya kan di sini kan. Nah, oke. Terus setelah itu dari sini ke sini. Ya. Jadi gimana cara sekret itu ke atas? Kelaping lagi. Nah, lagi. Oke. 3. Oke. Terus ibu tarik nafas, bongkar, tarik nafas, buangkan. Nah, iya. Itu ya. Yuk, sekarang kita Tadi clapping sama apa? Iya. Iya. Yuk. Iya. Canda, bercanda. Nah, udah. Ya izinnya. Tegak lurus. Nah, tegak lurus. Vin, gak usah lama-lama dipegangnya, Vin. Nah, oke, 1, 2, 3, ya. Berarti juga tegak lurus. Tegak lurus, nah gitu. Ke tengah. Buat. Nah, gitu. Apa sih, Bu? Nah, Buat. ya. Sambil ke tengah. Kenapa sih, Bu? Gini aja. Buat. Oke, sekarang ke atas. Kayak bangunin tidur. Ya. Vin, gak usah blushing, Vin. Sakit nggak? Ya. Kenapa sih, Bu? Buat. Oke. Kenapa sih, Bu? Kan dia juga ngomong. Kenapa sih, Bu?